Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat rekan guru penggerak semuanya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Refleksi diri. Sebagai pendidik, tentunya kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena banyaknya tugas yang harus kita selesaikan bersamaan dengan tugas kita untuk melaksanakan pengajaran di kelas Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana cara Bapak Ibu guru untuk bisa mengontrol emosi yang ada dalam diri? Untuk itu, marilah kita mempelajari pembelajaran sosial dan emosional dan kaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses melakukan berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan perubahan dan perkembangan. Sebagai seorang pendidik, kita perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pertama, kesadaran diri bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, manajemen diri bertujuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga, kesadaran sosial bertujuan untuk merasakan dan menunjukkan rasa empati kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi bertujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bertujuan untuk membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran juga harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan menjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional. Maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menentang dan relevan bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan visi guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru akan lebih mudah dalam mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu membentuk karakter murid yang beriman, bertakwa, mandiri,
kreatif, bahagia, dan merdeka, serta menjadi pembelajar sejati sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing siswa yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Nomor 2, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis ataupun well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah. Nomor 3, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang nomor A bagi murid-murid dan B bagi rekan sejawat. Jawaban dari pertanyaan nomor 1, sebelum mempelajari model ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya sebuah proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi yang efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observer, dan proses atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jawaban dari pertanyaan nomor 3, perubahan bagi murid. Yang pertama, memberikan pengarahan dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah
dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah belajar dengan berbagai praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas pelajar di sekolah dan mengintegrasikan dalam pelaksanaan rapat guru. Akhir kata, semoga kita semua tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.